Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, banyak sekali kisah-kisah yang mengungkapkan, seperti misalnya Rasulullah pernah ditanya oleh seorang yang bernama Auf bin Al-Haris di dalam peperangan Badar. Waktu itu Auf bin Haris menanyakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tindakan apakah yang membuat Allah bisa tersenyum melihat kita?" Sehingga Rasulullah mengatakan, adalah ketika engkau berperang di medan perang tanpa menggunakan baju besi, dan engkau tampil dengan gagah berani, kemudian hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pernyataan Rasulullah di medan perang Badar ini, Auf bin Al-Haris melepas baju besinya dan dia tampil ke medan perang dengan gagah berani, menunjukkan bahwa sikap seorang ksatria patriot, dan berkumandanglah kalimat takbir tanpa menggunakan baju besi dan tampil dengan gagah beraninya, sehingga dia bisa membunuh beberapa orang dari peperangan yang luar biasa itu. Tercatat bahwa dalam perang Badar ini ada 70 orang lawan yang tewas dan 70 orang yang ditawan dari 1000 orang pasukan kafir Quraisy dari Mekah yang menghadapi pasukan muslimin, yaitu hanya 313 orang. Inilah salah satu mengapa Allah akan tersenyum melihat orang dengan tindakannya, dengan keikhlasannya, dengan keberaniannya. Itu hanya semata-mata karena Allah. Itu hanya semata-mata karena mendapatkan ridho Allah SWT. Dikisahkan oleh Rasulullah, ada seorang wanita yang sangat patuh dengan suaminya karena dia telah punya suami. Lalu satu ketika sang ibunya sakit keras sampai meninggal dunia. Dipanggil sampai 3 kali oleh tetangganya, memberitahu bahwa ibunya sakit dan bakal meninggal. Lalu apa yang dikatakan oleh wanita ini? "Aku tidak boleh keluar rumah karena suamiku sebelum pergi berperang berpesan jangan meninggalkan rumah sampai dia kembali. Aku berpegang dengan amanat itu, dan sampailah ibundanya meninggal, dia pun tidak dapat melihatnya." Lalu ketika si ibunya akan diselenggarakan pemakamannya, sang suami belum juga pulang. Rasulullah sangat riang dan gembira, selalu tersenyum selama dia melakukan proses pemakaman ini. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau ketika prosesi pemakaman ini berlangsung, mulai dari proses akan memandikan, mengapani, sampai kepada pemakaman, engkau kelihatan senang sekali dan tersenyum." Lalu Rasulullah menjawab, "Wahai sahabatku, ketahuilah bahwa ibu ini sukses membina anak perempuannya, di mana dia mendidik dari kecil sampai dia dewasa, dan dia mengajarkan anaknya dengan akhlakul karimah, bagaimana seorang istri menghormati seorang suaminya." Lalu ketika itu dikatakan oleh sahabat, "Apa yang dia lakukan ya Rasulullah, anak daripada perempuan ini? Dia kan sampai sekarang nggak datang juga melihat pemakaman ibunya ini." Kata Rasulullah, "Dia memegang amanat dari suaminya, tidak boleh atau jangan meninggalkan rumah sebelum dia pulang. Amanat itulah dia pegang." Mengapa saya tersenyum? Kata Rasulullah, karena Allah tersenyum melihat ibunda ini menilai dia sukses mendidik anaknya. Jadi ibu ini sudah dijanjikan surganya yang terbaik atas kesuksesan dia mendidik putrinya, sehingga dia taat, patuh kepada Allah dan patuh pada suaminya. Inilah yang buat aku tersenyum, senang. Allah juga tersenyum melihat ibunda ini yang begitu sempurna dan memberikan sebuah penghargaan pada ibu ini, surga yang sudah disiapkan Allah untuk orang tua yang sangat mulia ini di sepanjang hayat dan kehidupan kita. Demikian saudara, barakallah. Nah, terakhir, Allah juga sangat suka dan akan memberikan senyuman yang paling indah pada kita ketika kapan itu adalah ketika kita beristighfar
kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau minimal astaghfirullahalazim. Dan pernah kita tinggalkan dalam hidup kita. Ketika kita beristighfar, selama itu Allah tersenyum kepada kita. Allah bangga, Allah suka istighfar di dalam kehidupan kita, meminta ampun atas kesalahan kita, memohon segala kezaliman kita agar diampuni. Kita tidak tahu, mungkin kita lakukan kejahatan, kejahilan, kezaliman dalam hidup kita yang kecil, sedang atau besar, baik kita sadari atau tidak. Inilah yang harus kita ungkap selalu, kita sadari selalu sebagai sebuah kelemahan sebagai manusia. Jangan pernah lisan kita berhenti, jangan pernah pikiran kita dan hati kita berhenti beristighfar pada Allah SWT. Niscaya Allah akan tersenyum melihat kita dengan pengakuan kelemahan, pengakuan kezaliman atas apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.